Yang bertanya kenapa kita ke sini? Karena saya adalah Ando Vida Lopez, warga Depok 2 Timur, rakyat Indonesia. Saya Amiga Yudi Mulia, warga Bogor. Saya Tati Izati, warga Jakarta Selatan. Saya Jerome Pauline, warga Surabaya. Saya Jeremy Owen, warga Jakarta Barat. Saya Aku Utami, warga Jakarta Selatan. Saya Anderini, warga Bekasi. Ya, saya Jovial, warga Depok, juga sekarang Jakarta Selatan. Saya Rizwin dari Jakarta Barat. Saya Audrey dari Jakarta Barat. Saya Benny dari Jakarta Pusat. Kami banyak ditanya apa motivasi awal atau alasan dari dimulainya 17+8 tuntutan rakyat. Dan kami di sini ingin bilang bahwa ini semua didasarkan dari kekecewaan yang mendalam dan rasa berduka yang sangat dalam terhadap berbagai korban yang sudah meninggal dunia. 11 orang korban jiwa, 500 korban luka, dan 3.400 orang dikriminalisasi karena menyuarakan aspirasi mereka. Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. Kalau dari awal terjadi proses partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan warganya, ini semua tidak seharusnya terjadi. 17+8 tuntutan rakyat hadir dari kami warga biasa yang merasa resah karena tidak ada respon yang sesuai dari pemerintah dan aparat yang tidak terarah, melewatkan substansi dan cenderung represif sejak demonstrasi pada tanggal 28 Agustus tahun ini. Sehingga kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama yang bisa mengukur respon pemerintah secara tepat dengan alur akuntabilitas yang jelas dan sebisa mungkin merefleksikan keresahan masyarakat seluas-luasnya. Maka dari itu kami rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, dari desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan melalui website YLBHI. Kedua, tuntutan 7 hari dari Salsa dan Jerome dari hasil rembukan jutaan rakyat di kolom komentar dan Instagram story. Juga dari siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dari pernyataan sikap Center for Environmental Law dan Climate Justice Universitas Indonesia, tentu saja juga dari tuntutan demo para buruh pada tanggal 28 Agustus, petisi dengan 40.000 dukungan di change.org yang meminta reformasi, transparansi, dan keadilan, dan terakhir Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Tuntutan ini kami pilih berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, yang merespon secara cepat dan tanggap terhadap berbagai kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi. Kedua adalah kebijakan yang selalu kerap muncul di semua berbagai tuntutan yang tadi. Serta kami juga ingin menunjukkan keberpihakan kepada tuntutan para buruh yang demonstrasinya memulai semua proses ini. Namun kami melihat dokumen ini adalah dokumen hidup yang menjadi simbol bahwa rakyat memiliki aspirasi yang harus didengar oleh pemerintah. Dan tuntutan ini akan selalu bisa berkembang untuk ikut menangkap berbagai aspirasi lainnya. Terakhir, semangat kami adalah menangkap esensi dari kegelisahan warga. Dan kami sangat-sangat menginginkan, kami kecewa dan sangat menginginkan pemerintah yang transparan, reformasi institusi dengan menyeluruh, serta pemimpin yang seharusnya berempati kepada warganya. Seperti yang aku sudah katakan, saya juga mau mengucapkan duka yang sangat dalam untuk semua korban yang sudah jatuh, baik yang ditangkap, yang dikriminalisasi, yang luka, yang mengalami trauma. Hanya satu pun itu sudah terlalu banyak menurut saya. Lalu soal tuntutan 17+8, bicara kronologi. Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat, dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah mereka pasti sudah aware. Yang kedua, hari Selasa kami juga memfollow up lewat jalur informal dengan mem-WhatsApp beberapa perwakilan pimpinan DPR serta beberapa perwakilan partai politik. Yang ketiga, hari Rabu kami juga mengirim secara formal melalui surat email ke seluruh anggota DPR dan pimpinan DPR. Ada berapa tuh jumlahnya tuh? 580. 580.
pada akhirnya kemarin pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspon oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 ini melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Oleh karena itu hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memiliki pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti ini. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya, apakah realistis mengerjakan 17 tugas dalam 5 hari? Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan kalau kalian masih ingat teman-teman reporterku, tahun lalu di 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam 1 malam saja. Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya. Sekarang aku lanjut ke tuntutan-tuntutannya. Sejauh ini 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur. Kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum, namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Tuntutan rakyat ada banyak, tapi salah satu sesuai dengan message kita, transformasi, reformasi, empati. Salah satunya adalah transparansi dalam anggaran. Tapi yang disuarakan adalah penyembuhan simptom, not the root cause, bukan akarnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah, yaitu transparansi anggaran. Dan ini duit kita kemana aja. Sekian. Oke. Teman-teman mungkin mau banyak ada pertanyaan sekarang, tapi khususnya mungkin kenapa DPR gitu ya. Kalian kan udah ngirim juga, tadi udah dijelasin sama Abi kita, karena ya ini masalah bernegara, kami juga mau melakukannya semua secara formal. Makanya kami akan memberikan surat tuntutan kami secara resmi sekarang, secara offline. Saya pengen ngomong beberapa pointer saya. Pertama, setiap nyawa yang hilang, setiap keluarga yang berduka, dan setiap warga yang ditahan tanpa kejelasan adalah pengingat bahwa tuntutan ini bukan sekedar daftar poin. Ini semua adalah aspirasi yang nyata. Karena itu, 17+8 harus dipandang bukan sebagai pekerjaan administratif saja, tetapi sebagai panggilan untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat. Dan betul bahwa DPR adalah institusi yang sudah menyampaikan respons tadi malam. Mungkin kalian semua juga sudah melihat di Instagram DPR. Tapi di sini kami untuk mengingatkan bahwa dari 17 daftar itu, tugas DPR sebenarnya bukan hanya 3, tapi juga tugas mereka adalah untuk mewakili kami semua sebagai rakyat untuk memastikan 14 lainnya tercapai. Karena mereka adalah wakil rakyat. Kita juga memastikan DPR ingat dengan tuntutan jangka menengah 1 tahun selain ke DPR, ini ada di sini, untuk mereformasi sistem tata negara secara besar-besaran. Itu yang penting, yang kami mau adalah reformasi instansi-instansi yang tidak bekerja dengan baik. Dan banyak pertanyaan, apa yang terjadi
kalau misalnya ini semua tidak dilaksanakan setelah besok 5 September. Sebenarnya kami naruh tenggat waktu 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan dan prioritas pemerintah terhadap tuntutan kami. Kalau udah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya. Karena ini semua aspirasi rakyat, kami kembalikan juga ke rakyat untuk menilai. Dokumen ini adalah early warning. Ini apa yang harus pemerintah lakuin, dan kami juga paham betul bahwa mungkin banyak aspirasi lainnya yang belum masuk dalam list ini. Makanya ini semua adalah living document ya teman-teman. Mungkin kedepannya bisa jadi 17 plus 8 plus 4 plus 5 atau 17 plus 8 plus 45. Tapi yang pasti ini sudah kami buat setransparan mungkin, seramping mungkin, bahkan dikasih to-do list. Jadi dan dikasih tracker pula. Jadi ya jelas tuntutan kami hari ini, dan kami harap Bapak Ibu di dalam gedung ini dapat melaksanakan semuanya. Iya ada. Bang Nail kirim dulu. Kirim waktu Di depan semuanya. Kita foto dulu ya, sektor foto dulu ya. Munduran kali ya? Munduran, biar dapat semuanya. Ini enggak hanya jawab. Cup. Yang tengah dulu, yang tengah dulu. Oke, sekarang sebelah kiri. Simba. Tengah lagi. Sekarang lihat kanan semuanya. Ya, halo. Biar cepat. Yuk, biar cepat. Oke. Kebetulan kita ada kehadiran salah satu anggota DPR, Pak Andri. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak hadir ya. Belum Pak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di DPR. Saya, Pak Kawitra dan Tekniker, lalu ada Pak Akbar, anggota DPD RI yang juga wakil ketua MPR. Kita ditugaskan oleh pimpinan DPR pada saat tadi untuk menerima teman-teman sekalian, untuk mendengarkan aspirasi teman-teman bahwa bahwa DPR sangat terbuka terhadap seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat. Kita membuka diri dan kami tegaskan lagi bahwa kita sudah sepakat untuk menghilangkan kebijakan yang sesuai tuntutan. Yang pertama, yang kedua kita membuka diri melakukan aspirasi kita akan laksanakan. Ketiga juga dari kemarin juga disepakati kunjungan kerja luar ya di Morowali. Insya Allah kita akan melakukan transformasi ke depan menjadi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan harapan dari teman-teman. Mungkin ada yang disampaikan sekarang. Bapak, ya, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Saya Arifin, saya warga dari Jakarta Barat, Bapak. Hari ini kawan-kawan kesini, kita urusan bernegara, kita taat prosedur, kita tertib administrasi, Bapak. Sehingga dokumen ini kami akan menyerahkan secara administratif. Kami taat, Bapak. Kami mau ke samping untuk ke bagian persuratan untuk dimasukkan secara formal dan kemudian bisa ada tanda terima dokumen. Jadi semua prosedur kita ikuti. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama, kita sama-sama rakyat, Bapak Ibu, kita bersama-sama berjalan ke gerbang samping untuk memasukkan surat ini. Boleh nggak sih? Sini kan, saya ini kan anggota Badan Aspirasi. Jadi ini kan dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi. Kami juga. Nah, lebih baik diserahkan ke kami. Nanti kami yang bikin tanda terima. Baik. Jadi bahwa bukti dokumen teman-teman sudah diterima secara resmi oleh pimpinan DPR RI dan dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR. Jadi lebih cepat prosesnya. Baik. Teman-teman, apakah setuju dengan proses ini? Handphone. Bisa ada tanda terima ya? Boleh, berarti saya tanda Bapak. tangan. Baik. Ya.
Reset yuk. Mana spidolnya mana? Oke. Teman-teman media dia bawa bisa nggak? Kertas. Boleh pinjam, boleh minta. Di sini boleh. Ya, silakan Pak. Andre Rosiade. Saya Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra, anggota Badan Masyarakat, anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Aduh. Aspirasi Masyarakat DPR RI. Apa? Menyatakan telah menerima. Ya, menyatakan telah menerima dokumen yang diserahkan. Transparansi, reformasi, empati. Satu hari sebelum 5 September. Lihat ke tunjukin kamera. Boleh di Biar denger nih, biar media tahu. Ini adalah terima. Dua kali aja Bang. Jangan ngejin kamera Bang. Bang, Metro TV turun dulu bang. Mungkin Leri juga mau menyampaikan kata-kata dulu ya. Terima kasih untuk seluruh rakyat dan seluruh jaringan Indonesia dalam dan luar negeri yang telah menyampaikan tuntutan rakyat 17+8. Insya Allah kita akan sampaikan kepada pihak yang memang berwenang di dalam memenuhi ini. Tentu saja secara pribadi dan kami yang hadir di sini menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin dalam peristiwa September gelap setidaknya bagi saya pribadi. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan karena ini juga lagi rapat resmi. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu kita sedang rapat dengan Kemendak. Ini kita lari ke sini untuk menerima teman-teman, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. Apakah bisa didukung? Saya kira ini penting dan kelangkaan pangan sedang terjadi. Kami meminta untuk segera distribusi dan harga pangan diturunkan. Yang kedua juga adalah menolak impor. Telah diputuskan tidak ada impor untuk sekarang ini. Itu juga mohon impor pangan untuk segera diatur. Yang ketiga adalah mohon dukungannya menolak kenaikan iuran BPJS. Mohon itu bisa dimasukkan. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, tadi disampaikan dari saya ingin sampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan operasi pasar 1,3 juta ton beras saat ini, di mana dilakukan di 7.282 kecamatan. Insya Allah beras kita ada, kita surplus beras. Lalu dalam sejarah Indonesia saat inilah stok beras terbesar. Jadi tidak usah khawatir, pemerintah sekarang melakukan operasi pasar. Insya Allah masyarakat bisa menikmati beras, minyak goreng, gula, BBM. Sampai 5 September, seberapa optimis itu bisa terkejar semuanya? Ya tentu kemarin kan pemerintah kita juga sudah menerima perwakilan PMSI ya, pimpinan DPR sudah menerima perwakilan PMSI dan juga teman-teman kelompok Cipayung ya. Yang jelas kita sedang berkoordinasi baik di internal
Siap, halo. berbagai instansi agar Jauh, Aci jauh dari gue. Aci jauh. Yang sudah diproses apa? Tim investigasi sudah dibentuk. Ya ini di DPR nih. Maksudnya dia di depan gue tapi jauh. Tadi juga sudah rapat juga Bang. Iya betul. pimpinan DPR dan semuanya dalam proses Iya. kita jalankan prosesnya secara transparan supaya ini bisa segera. Iya, Jadi iya. harapan tentang masyarakat bisa kita penuhi. Ini pimpinan DPR lagi. Terima kasih. Iya. Bang, penegasan soal tadi tim investigasi itu sudah sampai mana berarti? Yo. Nanti biar Yo, yo, pimpinan yo. DPR yang mengumumkan ya. Segala hal ya, tugas kami adalah saat ini menerima aspirasi dari teman-teman. Kita akan serahkan nanti seluruh kewenangan perkembangan nanti pimpinan DPR ya. Investigasi unsurnya dari mana saja? Ya, nanti pimpinan DPR ya. Nanti kita tunggu kewenangan pimpinan ya. Bang, yang paling mendesak Bang minta tolong tanggapannya soal 3.000 lebih yang ditangkap demonstran saat ini. Ya, Itu bagaimana, kemarin kan Bang? sudah diusulkan oleh teman-teman mahasiswa kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR kan sudah menanggapi kemarin bahwa pimpinan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian, ya, bahwa untuk demonstran yang melakukan aksi secara damai dan juga memang tujuannya murni penyampaian aspirasi tentu akan dibantu. Itu kan sudah disampaikan oleh pimpinan DPR. Kita tunggulah, kan masih berproses, ya. Sekarang juga kan Komisi 3 masih rapat sama Iya. Polri, sama TNI dan sekalian disampaikan. Ya pasti dibahas sama mereka dulu, ya. Hentikan represivitas aparat, Ya. bebaskan teman-teman yang Oke. kemarin berdemo dengan tujuan yang baik. Mohon dukungannya untuk dibebaskan, turunkan harga kebutuhan pokok, tolak kenaikan iuran BPJS dan itu aja. Tadi kan pimpinan ada rapat sama ketua fraksi. Selain yang emang tidak ada tunjangan yang dihapus, ada bocoran apa lagi nggak yang Barunya apa lagi Bang? Yang pasti kesepakatannya kita lagi terus melakukan transformasi untuk kebaikan DPR ya. Bagaimana DPR betul bisa bekerja melayani masyarakat. Jadi tunggu saja. Nanti akan diumumkan hasil transformasinya lebih dulu. Terima kasih. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.